Now, let's begin to our topic of the day. Yuk kita masuk ke materi kita hari ini, teman-teman. And this is the lesson of the day. For the first time, the first day of the class, we're gonna talk about greeting. Jadi hari ini pertama kita belajar tentang greeting atau sapaan, teman-teman ya. Greeting atau sapaan. So please repeat after me, everyone. Greeting. 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 Greeting, everyone. What is the meaning of greeting? Greeting. Greeting. Sapaan, everyone. So, like when we want to say selamat pagi in English. Kalau kita mau bilang selamat pagi dalam bahasa Inggris, gitu. Good morning. Iya. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. That's true. When we want to say selamat pagi in English, you can say good morning. What about when we want to say selamat siang, everyone? How to say selamat siang in English? Good afternoon. Afternoon. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. When you want to say selamat siang, pakainya adalah good afternoon. Betul banget. Good afternoon, everyone. Then, what about selamat malam in English? Good evening. Good evening. So, that's my question to you guys. Ini pertanyaan saya untuk teman-teman nih. Terus kalau good night dipakai kapan dong, teman-teman? Untuk sudah larut malam. Ketika perpisahan mau tidur. Ketika mau berpisah mau ketemu lagi mau tidur Malam. Iya, jadi kalau ini sudah larut malam banget, and then we want to say, go to sleep, or when we want to leave our talking partner, gitu. Kalau kita mau ninggalin teman bicara kita atau mau pamitan gitu ya, mau pergi tidur, udah larut malam banget gitu. Sebenarnya nggak melulu harus larut malam sih, teman-teman. Kayak kalau masih jam 7 malam pun, tapi teman-teman sudah mau pergi tidur atau you want to end the conversation, teman-teman mau selesaiin percakapannya gitu ya, you can say good night, everyone, gitu. Seperti itu. Jadi tidak melulu dipakai pada saat larut malam banget, teman-teman. Enggak. Jadi jam 8, jam 9 pun juga sudah bisa dipakai when you want to end the conversation. Ketika teman-teman ingin menyelesaikan percakapannya gitu, menyelesaikan pertemuannya gitu. Teman-teman bisa pakai good night. Kalau mau pergi tidur di malam hari gitu, you can use good night. Then what about selamat sore, everyone? How to say selamat sore in English? Good afternoon. What? Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Evening. Good job, everyone. That's true. Yeah, it should be good
afternoon. Jadi back then when we are in the school, in our primary school maybe or our high school, the teacher will tell us that selamat sore itu good evening gitu ya. But actually selamat sore itu adalah good afternoon everyone. Jadi good afternoon itu bisa dipakai dengan arti selamat siang, bisa juga dipakai untuk selamat sore gitu. Seperti itu teman-teman. That's good afternoon. Selamat siang ataupun selamat sore gitu. What about this everyone? Kapan kita pakai ini teman-teman? Bukan kopi loh ya. Ketika Bukan merek kopi loh ya, nggak di endorse kita. Jadi jangan di gunakan ketika jam 3 sore. dan di siang hari. So it is used Siang hari pada jam 12 siang, Miss. Iya, biasanya dipakai di siang hari di jam 12 siang gitu. Pokoknya 12-an gitu, di jam 12-an pakainya boleh pakai good day gitu. But biasanya ini lebih sering dipakai in Australia. Begitu. Kalau untuk yang American and British English biasanya tetap pakai good afternoon. Ya. Berarti nggak boleh Fatul pakai good day? Boleh gitu. Nggak boleh Fatul pakai good afternoon? Ya jelas boleh gitu. Boleh teman-teman pakai yang mana aja, terserah preferensi teman-teman aja gitu. Teman-teman lebih nyaman pakai yang mana gitu. Oke. Tidak ada yang salah ataupun benar. Mau pakai good day pada saat jam 12-an boleh, mau pakai good afternoon it also fine, no problems everyone. Begitu. So this is Kalau day artinya apa sih, Miss? pardon kak. Kalau apa kak? Sorry. Hello, good day. Good day. Oh, good day itu artinya sama selamat siang juga, Kak. Dipakai di jam 12-an biasanya. Jam 12-an siang. Gitu. Oke, Artinya oke. sama-sama selamat siang. Gitu. Kalau ditanyanya day-nya aja, kalau day-nya ada itu baru artinya hari. Gitu. Seperti itu. Okay, everyone. So this is the simple greeting. Ini sapaan yang paling sering kita pakai ya teman-teman, yang paling simple gitu. Dan kalau mau nanyain kabar seseorang, how to ask someone's condition everyone? How are you? How are you? How How are you? How are you? How are you? How are you? Okay. Or How are you, friend? Friend? How are you? How are you? How are you? How are you, friend? Okay. Bagaimana kabarmu kawan? That's true. Thank you so much. Good job, everyone. Betul. You can use how are you. You can say how are you today or how are you, my friend. Gitu. How are you today? Gitu. Atau how are you aja. Boleh. How are you? Gitu. Atau kasih today boleh. How are you today? Itu kalau teman, when you want to ask someone's condition. Kalau teman-teman ingin menanyakan kabar seseorang, pakainya how are you? Gitu. Seperti itu. Then when you want to say, aku baik-baik saja. How's that in English, guys? I'm fine. I'm Fine, thanks. I'm happy. I'm happy. I'm okay. Mm. Very fine. I'm very fine. Okay. I'm very good. Okay, boleh teman-teman. Thank you so much. Iya, teman-teman bisa bilang I'm fine, I'm very fine, I'm pretty fine, I'm good, I'm pretty good, gitu. Boleh juga dijawab seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman lagi baik-baik saja, gitu. I'm fine.
That's what you have to remember, everyone. Ini yang harus teman-teman ingat nih. When there is someone asks your condition, kalau ada seseorang yang nanyain kabar teman-teman, please be honest. Dijawab dengan jujur, teman-teman ya. Jangan sampai abis putus sama pacar gitu ya, habis nangis-nangis ngegalau gitu kan, matanya bengkak, ditanyain temennya, kamu gimana kabarnya? Aku rapopo gitu, padahal aku habis galau nangis gitu. Nah, maksudnya kalau usahakan kalau ada yang nanyain your condition in English, dijawab sejujurnya. Gimana perasaannya teman-teman pada saat itu, kondisinya teman-teman kayak gimana gitu. Kalau teman-teman lagi sakit kepala gitu ya, pusing banget gitu kan, lagi sakit kepala gitu gara-gara kerjaannya banyak gitu, you can say that, oh I'm dizzy, I'm not happy. Gitu, I'm dizzy gitu, boleh dijawab begitu teman-teman. I'm dizzy, oh sorry, aku pusing banget nih, banyak kerjaan gitu. I'm dizzy. Dizzy itu artinya apa, Miss? Pusing. I'm Gizi. Dizzy. Gizi kah? I'm dizzy. I'm Dizzy, ya? dizzy. I'm Dizzy. You see I'm D. dizzy. You sing jodol. Yoga. Dizzy. Miss Fatma, dizzy and then dizzy, not same. Miss, spell it. Oke. Lo layarnya nggak muncul ini kak? I see I see. screen. Yeah, I Di see sini your muncul. up screen. Muncul kak, muncul. Alhamdulillah. Aha. Kondisi Sudah ada di internet. screen. Itu kak ada di screen. Saya tulis juga deh di chat biar teman-teman juga bisa lihat. Sebentar. I'm dizzy itu artinya saya pusing gara-gara banyak kerjaan gitu, pusing mikirin banyak masalah gitu ya teman-teman, seperti itu. But if condition yang benar-benar lagi sakit kepala beneran, yang keliengan bener-bener, itu bukan apa ya kalau dibilang, bener-bener yang kondisi tubuhnya teman-teman lagi drop, pusing banget gitu, berputar kepalanya gitu, it will be headache. Sorry, Miss Fatma, I'm question. Yes, kak. Dizzy and then busy, not same. It's different. Different. Yes, they are different. Always Mhm. busy. Saya tulis sekalian artinya ya teman-teman. Nanti silakan di screenshot, nanti silakan di capture. Habis itu nanti kalau bisa dikirim di chat ya teman-teman, chat Zoom sini nanti biar teman-teman yang lainnya juga bisa lihat. Miss, kalau kabarnya tidak terlalu baik untuk hari ini, jawabnya gimana? Okay, kabarnya tidak terlalu baik hari ini. You can say that not so bad. Oke. Atau Not not so so bad. bad. Gitu. Jadinya Not ya happy. dibilang baik nggak baik, dibilang jelek juga nggak jelek gitu. Seperti itu. Jadi jawabnya Well. not so bad. Not so well gitu juga boleh. Not well. Not so well. Not well. I'm very happy, Miss. Sebentar, saya tulis ya. Always together. I'm very happy. Miss, kalau misalkan Dalam today is iya. not good, itu bisa nggak? Wait a moment, I'm sorry. I Today- cannot hear it clearly. Today is not good. Itu boleh nggak? Boleh. I'm not good. I'm not really good. Gitu boleh. Berarti I'm lagi, so blue. I'm so blue. I'm feeling blue gitu. Aku galau, lagi galau gitu ya. Apa? I'm feeling apa? I'm feeling blue. I'm so blue gitu. Aku galau. Maybe feeling blue, broken heart, Miss. Boleh pakai broken heart. Biar makin keren
gitu ya. Dia bikin keke pakainya I'm feeling blue. Gitu. Who is a broken heart in this room? Kalau kabarnya tidak baik-baik saja berarti ya not I'm not. well gitu. Aku lagi I'm nggak not baik-baik so well. saja. Nggak baik. Atau kalau lagi sakit gitu ya, bener-bener lagi sakit, teman-teman bisa bilang I'm sick. I'm sick. Not six Atau itu biar numbers. lebih keren jadinya I'm under the weather. I'm under the weather. Libet, Miss. Biar agak kerenan gitu kak. Libet, Miss. Libet. Coba deh kita baca bersama teman-teman, pelan-pelan ikuti saya ya dari yang atas ya. Biar agak terbiasa lidahnya ya. Oke, yang pertama ada I'm dizzy. I'm dizzy. I'm dizzy. I am busy. I'm dizzy. I am busy. I'm dizzy. I'm Oke, dizzy. good job. Kemudian I'm ada dizzy. I'm headache. I'm headache. Sorry, Miss Fatma, pardon. I'm headache. Headache itu sakit kepala yang benar-benar sakit Headache. kepala. I'm headache. I'm headache. Sekarang pakai yang B. I'm busy. 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 I'm 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 busy. Iya. I'm busy. Kalau tadi kan pakai domba, di ya pakai di dizzy kan itu pusing gitu, pusing gitu lah bahasanya pusing. Kemudian kalau pakai bebek busy itu artinya sibuk, aku lagi sibuk gitu. Halo, I'm Miss. busy. Halo, kalau Ya? kalau bisa stabilonya jangan merah dong, karena saya lihat dari handphone. Oh gitu, Jadi oke hampir siap. sama tulisannya. Oh begitu, oke siap. Sebentar, saya ganti warna apa ya, hijau ya. Begini, Good. lebih baik, lebih kelihatan. Oke. Oke. Thank you. Kemudian kalau lagi galau bisa bilang I'm so blue atau I'm feeling blue. I'm feeling blue. I'm feeling blue. Iya. I'm feeling blue. Iya. Ini kalau mau bilang aku lagi galau. Blue. Gitu. Kalau bilang aku lagi nggak baik-baik aja, aku tidak baik-baik saja, bisa pakai I'm not so well. I am not so well. I'm not so well. I'm not so well. I'm not well. I'm not so well. I'm feeling blue. I'm not so well. I'm busy. I'm busy. Kalau mau bilang aku lagi sakit, boleh pakai I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm Pakai sick. ke, ya, belakangnya pakai ke. I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm sick. Nggak I'm usah sick. dikasih S belakangnya ya. I'm sick. Oh, I'm sick. I'm sick. I'm sick. Iya, biar ada kelihatan bedanya teman-teman antara sakit dan angka 6 gitu. Karena kalau sakit dia di belakangnya itu pakai ke, I'm sick gitu. Tapi kalau angka 6 itu di belakangnya ada S-nya, I'm 6. Aku yang ke-6 maksudnya 6, angka 6 itu 6 gitu. Tapi kalau sakit itu sick pakai ke gitu, oke. Atau kalau temen-temen pengen biar agak lebih kerenan sedikit gitu ya, nih pakai I'm under the weather. I'm under the weather.
I'm under the weather. Under the weather. The weather. Means I'm under the weather. Iya, begitu. I'm under the weather. The weather. Ini teman-teman jawaban kalau ada pertanyaan how are you. Kalau ada pertanyaan how are you ya, kalau ditanyain kabar, teman-teman mau jawabnya seperti itu. Ada beberapa jawaban nih ya kan, bisa dipakai alternatif gitu ya, biar makin bervariasi gitu jawabannya, nggak cuma I'm fine, I'm sick gitu aja. Oke, biar I'm not fine gitu, biar agak lebih keren sedikit gitu ya, jadi lebih bervariasi gitu. Seperti itu. Atau kalau teman-teman lagi lapar banget gitu ya, hari itu lagi ditanyain kabarnya gimana, itu baik-baik aja sebenarnya, cuma lapar nih gitu. I'm hungry. Teman-teman dia bilang I'm hungry gitu, lapar nih gitu, I'm hungry. Hungry ya? Iya, nih di sini ada nih. Coba yuk kita artikan bersama-sama dulu teman-teman. Ada happy, artinya apa tuh happy? Senang. Senang. Bahagia nih. Senang, bahagia, boleh. Kemudian ada sad, Sedih. lelah, Angry, marah. tired nih, baru lelah, capek gitu ya. Kalau Enjoy itu angry, bahasa Inggris ya? Enjoy. marah, kesel. Angry itu bisa diartikan marah, bisa diartikan kesal ya, gitu. Kemudian ada scared. Apa tuh scared? Takut. Takut. And then baru tadi nih, yang tadi kita omongin nih, hungry artinya Lapar. Pasti jadi kalau aku lapar gitu, jadinya I'm hungry. Hungry. Kemudian kalau Haus. betul. Nah sekarang saya yang haus. Sebentar saya minum dulu ya. Please. Sleepy, tidur. Sick, sakit, fine, baik. Ryan minum dulu. Sebentar. Oke, thank you so much. Ngantuk. Thirsty, haus. Kalau sleepy itu Ngantuk. ngantuk. Nah kalau sick itu Sakit. Sakit, fine. fine apa? Fine ya, baik. Baik. Gitu. I'm fine. Terus di sini ada pertanyaan nih teman-teman. How are you doing? Artinya apa tuh? Apa yang sedang kamu lakukan Sekarang. How are you doing? Apa kabarmu? How are you? Kabar teman-teman. Kan di sini udah ada penjelasannya nih. Expression di bawah memiliki arti bagaimana kabarmu. Di situ sudah dijelasin, expression di bawah memiliki arti bagaimana kabarmu. Halo Bapak Ma, kenapa do-nya pakai ing? Gimana tuh Kak? Yang pakai ing di air itu gimana Kak? Doing itu bukan sedang melakukan ya. Oke, bukannya dia sedang melakukan sesuatu ya Fatma, doing-nya gitu ya. Oke, everyone. Jadi, kalau how are you doing itu bacanya I tapi agak ke E sedikit ya teman-teman. Jadi bukan doing ya, but agak ada E-nya sedikit. How are you doing? How are you doing? How are you? Do. How are you doing? Do, pakainya doing. How are you doing? How are you doing? Betul sekali. Oh. Betul banget. Nah, gimana tuh Fatma? Bukannya doing itu melakukan sesuatu ya? Betul, doing itu memang melakukan sesuatu teman-teman. Tapi di depannya ada kata-kata how are you. Jadinya artinya adalah bagaimana kabarmu. Terus Fatma, yang terus kalau doing yang artinya apa yang kamu lakukan, lagi ngapain, sedang apa, gimana dong? Ini saya
Ini saya hapus boleh nggak teman-teman? Boleh. Bentar ya. Di screenshot Silakan dulu. difoto dulu deh. Bentar ya, di screenshot dulu ya, Miss. Oke, silahkan. Screenshot Biar dulu. biar saya Oke, jelasinnya please lebih continue. enak. Perbedaannya doing yang apa kabar dan doing yang apa yang sedang dilakukan biar Oh. saya lebih enak. Are you doing? Sudah teman-teman? Saya hitung Oke. ya. 1, Oke, Miss. 2, 3, 4, 5. Teng dong. Aduh, Oke. belum. Aduh, belum Ya, ya. sudah. Saya balikin sudah. Sudah saya balikin. Ya, terima kasih ya, Miss. Oke. Sudah ya? Nah, terus bedanya apa dong Fatma? How are you doing? Bagaimana kabarmu sama doing yang artinya Sedang kamu lakukan. apa yang sedang kamu lakukan? Bedanya adalah ini teman-teman. Jadi, kalau apa yang sedang kamu lakukan di depannya pakai what? Oh, doing. What are you doing? Gitu. What are Nah, you doing? ini baru lagi ngapain? Gitu. Apa yang sedang kamu lakukan? Halo Kak Fatma. Iya. Kalimat are itu maksudnya kenapa selalu pakai are itu kan? What are atau how are? Kenapa pakai kalimat itu Kak? Fungsinya di sana apa Kak? Oke. Next day kita jelasin ya kenapa dia pakainya are gitu. Fungsinya apa? Sekarang saya kasih tahu dulu fungsinya sebagai bantuan dari Penambahan kata. jadi dia fungsinya untuk membantu kalimat itu, membantu ing di situ. Sebenarnya artinya are itu kalau bahasa Indonesianya apa Kak? Nggak ada artinya kak, Oh, nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada ya? Dia cuma ngebantu aja dia tuh, Bantu aja. aja di situ ya. Oke. Menyambung. Kata sambung ya. Kata bantu. Sambung ya, Bukan. kalimat sambung. Dia bantuan, kata bantu, Iya. kata bantu. How are you doing? Seperti itu. Jadi ini bedanya teman-teman. Kalau pakai how, I know. How dia bagaimana? artinya bagaimana what, kabarmu apa? atau apa kabar. Oh, Tapi pakai what artinya apa lagi ngapain, apa yang sedang kamu lakukan. I know. I'm understand. Seperti itu. When we use how are you doing, then how are you today? Oke. Kapan kita pakai how are you today? Allah kesetrum. Kapan kita pakai how are you today sama how are you doing? Boleh silakan. Ya, mereka saling menggantikan gitu ya. Gak apa-apa mau pakai how are you today, how are you doing itu gak masalah Kak. Gitu. Cuman kalau kita ngomongin formal and informal, how are you today itu lebih formal lagi daripada how are you doing gitu. Seperti itu. How are you today itu lebih formal gitu aja. Tapi artinya sama gitu. Apa-apa. Santai aja. Gitu. Situasinya aja yang bikin berbeda. halo Miss Fatma. Iya, Kalau iya bro. kalau ditanya kamu lagi ngapain? Kalau kita jawab ini lagi makan, itu gimana? Oke. I eat. Boleh. I Oh, I'm eating. Boleh. I eat chicken. Iya. Atau Yes. mau pakai formula yang sama, pakainya I'm eating chicken. Boleh. Gitu. Tolong. Santai aja. Jadi mau pakai I'm eating atau I eat boleh Kak, mau pakai itu ya. Mau pakai I eat atau I'm eating boleh gitu. Jangan Jadi perbedaannya apa? when you practice your English, when you talk in English for the first time, jangan terlalu pusing-pusing sama is it true, is it the grammatical true gitu, is the grammatical correct gitu, grammarnya bener gak sih? Jangan terlalu berpikir itu teman-teman, santai aja. Yang penting you understand what you want to say, and then the person that you talk to juga paham gitu. Seperti itu aja dulu.
Boleh. Bye, thank you much. Pakai I eat boleh, I'm eating boleh. Gitu. I am now drink coffee. Apa itu salah, Miss? I drink coffee now. Saya No. I drink coffee now. Saya minum kopi sekarang. Gitu. Oh, no-nya di belakang. Iya, jadi kalau ada keterangan waktu, kalau mau letaknya di depan, taruh depan sekalian. Kalau mau ditaruh di belakang sekalian. Itu jangan tanggung di tengah-tengah ya. Oke. Gitu. Seperti itu teman-teman. Ini. And then, pasti teman-teman pernah dengar kata ini deh. Sebentar, saya tulis dulu. Pasti teman-teman pernah dengar kata ini deh. Kelihatan ya? Saya tulis segini. Bismillah. apa itu? Apa itu? Nampak. How do you do? Iya. What do you do? Apa yang kamu lakukan hari ini? What do you do? The meaning is bagaimana kabarmu? Tadi apa nih artinya nih? Kok ada bervariasi? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? keadaanmu? Ya, betul. Apa kabar? Betul sekali teman-teman. How do you do tuh artinya apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Kalau kita artikan tuh seperti itu teman-teman. Bagaimana kabarmu gitu. But dia punya special meaning everyone. Yang biasanya dipakai. Jadi dia punya arti spesial yang biasanya dipakai, yaitu salam kenal everyone. Tuh. Karena biasanya how do you do itu dipakai ketika kita pertama kali ketemu. Gitu. How do you do? Nanti jawabnya juga How do you do? jawabnya juga how do gitu. Kalau diartikan mereka berdua artinya adalah salam kenal. Gitu. How do you do? Jadi artinya ini perkenalan pertama kali dia ketemu ya, Miss ya. Betul sekali. Meskipun artinya sama ya, Miss. Apa kabar? Jawabnya apa kabar? Gitu. Jadi apa kabar? Jawabnya juga apa kabar gitu. Cuman kan kalau kita apa kabar nanya dijawab lagi apa kabar gitu kan kayak gitu ya. Nah, makanya dia punya special meaning yang artinya salam kenal. Gitu. Lebih seringnya diartikan seperti itu, teman-teman. Kayak gitu. Dan what about this? Kalau ini gimana dong? Aduh, tadi banyak pertanyaan sekali kamu gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Cerewet banget emang nih Fatma nih. Maaf ya everyone. Nah, terus kalau yang ini gimana tuh? What do you do? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Melakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaannya? Betul. Pekerjaanmu. Ada yang jawab. Apa kabar? Apa pekerjaanmu? This is about job. Iya, betul sekali. This is about job, everyone. Jadi pertanyaannya what do you do? Kadang orang mikir apa yang kamu lakukan? Betul, memang apa yang kamu lakukan. But talking about job, everyone. Jadi pekerjaannya teman-teman tuh apa? Gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanyain apa pekerjaanmu, biasanya kan what is your job? Gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai ini, bahkan ini yang lebih sering digunakan gitu, lebih tren gitu dipakai. What do you do? What do Artinya apa pekerjaan? Do you do? apa pekerjaan Anda? What do you do? Apa pekerjaanmu? Begitu, ini lebih sering dipakai. Kalau dijawab saya bekerja di kebun binatang. Lebih ke pekerjaannya aja. Jadi lebih ke fokus ke pekerjaannya langsung Kak. Jadi contoh dia seorang pelajar bilang I'm student.
Oh gitu ya, Miss. Dia guru, I'm teacher gitu. Jadi langsung ke pekerjaannya aja. Seorang dokter, ya I'm a doctor. Baik. Thank you, Miss. Welcome, semoga membantu. Banyak pekerjaan. Begitu. Kalau pekerjaan orang di kantor itu gimana, Kak? Oh. Nah, tinggal disebutin kerjanya apa nih, Kak? Seorang manajer, seorang karyawan, asisten? Iya, misalnya karyawan gitu. Karyawan berarti Karyawan kantor. I'm an employee. I'm an employee. Office man bisa nggak office man? Boleh. Miss Fatma, Ya, Kak. setelah kita dapat kalimat how do you do atau what do you do, kita mau kembali bertanya apakah bisa menggunakan NU gitu ya? How do you do? Nanti dijawabnya juga how do you do nih, Kak. Yang artinya hai, salam kenal gitu. Terus dijawab lagi salam kenal. Nah, kalau Kakak mau nanyain tentang kabarnya, bener-bener nanyain kabarnya, boleh dilanjut dengan how are you today gitu. Nah, seperti itu. Kalau udah dijawab, oh I'm feeling blue today, and you gitu. Boleh. Terus kamu Bisa gimana hanya kabarnya? NU aja gitu ya, Mas? Ya, Miss. Boleh. You gitu kan? Begitu maksudnya kan, Kak? Iya, maksudnya itu udah bahasa yang sopan gitu ya, Miss? Kalau kita bilang dia sopan atau enggak, for us as Indonesian gitu kan, kalau kita yang lu gitu atau kamu gitu kan agak sedikit gitu gimana gitu ya, makanya dikasih NU gitu biar agak sedikit lebih sopan lagi gitu. Atau tapi kalau memang you gitu gak apa-apa kan, that's an expression gitu. Oke, Miss. Kalau ditanyain boleh nggak, boleh lah. Yes, gitu. Silakan difoto lagi teman-teman. Silakan. Kalau Miss Fatma dari mana? I'm from Kediri, Kak. I'm from Kediri. Are you sure? Where's your place? Where is exactly your place? Kakaknya di mana, tempatnya Kediri mana? Jangan-jangan kita bertetangga lagi. Gimana? Kakaknya di mana, Kak? Where is your place? Kediri mana nih? Kediri, tapi saya pindah ke Surabaya. Oh, begitu. Kediri kota, Kak. Saya Iya. jadi Sanya soalnya. Miss Fatma? Iya, Kak. Bedanya dengan where do you live dengan where do you place itu apa sih, Miss? Where do you live dengan Place. Where do you place? Live tinggal, place tempat. Oke. where do you Tempat place? sekarang. Itu lebih kepada kalau teman-teman kakak mau nanyain naruh bendanya di mana gitu, coba naruh HP gitu ya. Oh, where do you place my mobile phone gitu. Kayak Where do you place my mobile? tapi kalau where is your place? Nah, baru nanyain di mana tempatmu gitu. Tapi kalau nanyain di mana tempatmu atau tempat tinggal itu lebih kepada where do you stay atau where do you live gitu. Seperti itu. Miss, where do you say ya, Miss? Stay. Apa sih? Stay. Stay, no, not say. Stay. Stay. Tinggalnya di mana? Where do you stay? Standby. Iya. I am staying. Stay. I am staying Surabaya. Tinggal di mana? Masya Allah, malam-malam tercium bau orang masak sayur, sedap sekali hidung saya. Miss, saya mau nanya sedikit dong. Iya boleh, silahkan Kak. Kalau penyebutannya IM itu tulisannya kan IM itu ya. Itu yang paling bagus tuh bacaannya am apa IM? M. Bukan am, Pak. Not am. M. Oke, let's talk about it sebentar
ya teman-teman. Let's talk about it. Jadi saya harus bilangnya I am atau saya harusnya bilang am, gitu ya. Oke, saya harus bilang I am atau saya harus bilang am gitu ya. Betul dua-duanya, tenang saja. Jadi kalau I am itu kepanjangannya teman-teman, I am gitu ya. Tapi kalau am itu jadinya singkatannya dari I am gitu. Beda Fatma? Sama gitu. Jadi kalau mau bilang saya cantik gitu ya, I am beautiful, boleh. I'm beautiful, boleh juga. Miss, beautiful dan pretty ada bedanya nggak ya, Miss? Beautiful sama pretty, actually sama aja sih. As far as I know, dia sama kok, Kak. Mungkin I am kan itu lebih simple, M kali ya, lebih cepat untuk pengucapannya. Betul Pronunciation sekali. Betul sekali. Familiarnya mungkin kalau lebih jelasnya I am M, mungkin orang kan lebih familiar aja pemakaiannya di mana kita enaknya aja. Betul. Terserah mau pakai yang I am, mau pakai yang am, tergantung teman-teman lebih nyamannya yang mana gitu. Sama gitu. Itu berarti bisa dipakai dua-duanya, Miss ya? Boleh. Mau bilang Oke, I oke. am beautiful, Next. mau bilang I'm beautiful, terserah teman-teman. Miss, kalau mau nanya Udah nih, sudah di foto nih. Ya, Kedirinya Blandi gitu gimana? where exactly is Kediri? Gitu. Where do I study? How to say it, like I've just finished my university class, everyone. So I'm still confused. Where should I continue my next class? Saya baru selesai itu, baru wisuda teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan saya 4 tahun. Sudah. Congratulations, Miss. Sekarang saya berpusing ria ini, mau lanjut kemana? Congratulations, Miss. Thank you so much. Next Kacamata University, Miss. Pardon, Kak? You can continue Kacamata University. Amin. I hope. Amin. Well, I need to prepare that, Kak. I need to prepare it. Thank you. Doakan semoga ilmu saya berkah, barokah. Amin. What Amen, man. in your university? Then this one, everyone, living. Talking about living. When you want to permit to go, gitu. Ketika teman-teman mau pamitan, gitu kan. Of course, biasanya pakai see you, gitu ya kan. See you. See you next time. Sampai jumpa, gitu. Bisa dikasih tomorrow, dikasih later, dikasih again, gitu. Biasanya ditambahin, terserah teman-teman mau tambahin apa. Kalau ketemunya sampai jumpa besok, gajiannya besok ya sampai jumpa besok. See you tomorrow. Gimana mau bahas? Gitu. Kalau janjiannya minggu depan ya semoga ketemu, sampai jumpa minggu depan gitu ya. See you next week. Gitu. Ketemunya nanti gitu. Ya see you later. Terserah teman-teman ditambahin seperti apa. Gitu everyone. Next And then time. ada bye sama goodbye sama ini dipakai kalau teman-teman. Halo, Miss Fatma. Halo, Miss Fatma. Halo, Miss Fatma. Ya, halo. Yes. Tentang kata sambung yang tadi, Kak. Kalau kata sambung dalam bahasa Inggris berapa banyak ya, Kak? Contoh yang Kata tadi sambung. are atau do itu kan kata sambung kan. Yang lain contohnya kata sambung apa aja, Kak? Dalam pengucapan bahasa Inggris. Kata bantu maksudnya, Kak. Ya, kata bantu maksudnya. Oke, sorry. Oh, kata bantu tuh ada banyak banget, enggak banyak banget, lumayan. But I prefer to talk it next time biar lebih fokus gitu. Nanti kita belajarnya, oh lagi ngomongin kata bantu nih nanti gitu.
Oke, Kak? yes, Biar kita Oke. bisa pelajarin semuanya Iya, Kak. gitu maksudnya. Oke. Oke? Iya. Next time. Gitu. Iya, Kak, tadi ada tuh kakak cewek suaranya mau tanya kenapa, Kak? Ya, halo Miss. Halo, terima kasih sebelumnya apa Miss? Thank you. You can only say thank you. Bisa bilang thank you gitu aja. Thanks in advance. Kalau thank you. Thanks in advance. Boleh. Enak Bu ya. Kalau thank you before. Kalau Thank you, you thank you support. before itu lebih kepada kayak kakak translate terima kasih sebelumnya di Google Translate gitu. Salah ya Fatma? Enggak juga, cuman kayak agak sedikit weird gitu, agak sedikit aneh gitu. Jadi pakainya thanks in advance, thanks a lot, thank you. Advance-nya gitu tulisannya aja. gimana, Miss? Thanks in advance. Ya tulisannya, Miss? Oh sebentar, saya tuliskan dulu. Nih. Thanks in advance. Oh, in Oppo. Itu artinya apa, Miss? Terima kasih sebelumnya. Oh, Bacanya gimana ini? Thanks in advance. Dalam thanks and Thanks in advance. thanks. thanks in Thanks in advance. 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 Kalau mau bilang hati-hati di jalan bagaimana everyone? Wih, Take care, baby. Take care. Be careful. Take care. Itu kan muncul dua kata nih. Take care sama be careful nih. Muncul Be dua kata nih. careful. Take care Be sama careful. careful. Take Be care. careful. Jadi apa bedanya everyone? Take care sama be careful. sama aja. Oh, take care. Hati-hati terus ada batu gitu kesandung, be careful. Ada aja yang ditanyain sama pokoknya. Ada aja deh pokoknya yang ditanyain sama Fatma tuh. Apa teman-teman jadinya? Apa nih? Hati-hati berbahaya. Apa nih? Iya. Betul banget. Thank you so much Kak for the answer. Betul. Jadi kalau take care itu lebih kepada hati-hati ketika teman-teman lagi di jalan gitu ya. Bilangnya hati-hati ketika teman-teman sedang perjalanan gitu. Kalau be careful itu lebih kepada kalau ada sesuatu bahaya yang di dekat teman-teman gitu. Jadi lebih bahayanya tuh lebih pasti gitu. Kalau take care itu bahayanya yang kayak ya we just want to say hati-hati gitu. Kalau di perjalanan kan kita nggak tahu gitu loh bahayanya ada di sebelah mana gitu kan. I mean kan kita nggak tahu ya gitu tuh. Ya maksudnya begitulah. Tapi kalau be careful itu lebih kepada bahaya yang sudah ada di depan mata kita. Contoh, you want to take something di rak gitu ya, tapi nggak kelihatan kalau di sampingnya ada pisau gitu. Terus temen yang lihat, oh hati-hati ada pisau gitu. Say, be careful, there is knife. Itu. Lagi di taman gitu ya, berdiri, nggak tahu kalau ternyata di sampingnya ada ular gitu, ada ular gitu. Temennya ngelihat, oh be careful there is snake. Gitu, hati-hati ada ular, kelihatan ularnya di depan. Hati-hati ada ular. You sleeping, bro? Kalau jaga diri baik-baik itu lebih ke take care ya, Miss? Iya, take care gitu. Karena kita tetap nggak tahu gitu kan di mana gitu, maksudnya nggak terlihat mata secara langsung gitu. Seperti itu teman-teman. Begitulah materi kita hari ini. Sudah selesai teman-teman tentang greeting. Miss, excuse me, Miss. Untuk di Zoom record or not record?
I've record that. Sudah saya rekam kok, Kak. Tenang aja. Besok insya Allah, biasanya saya kirim materinya, kirim recordingnya tuh 2 hari sekali. Cuma nanti saya coba usahakan untuk hari ini kita kelas, besok saya kirim gitu ya, Kak. Okay, thank you.